Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NIM F1 F1190054 akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4 untuk UTS Metopen. Yang dimana soalnya itu jelaskan tiga hal penting dan masing-masing contoh yang sangat menentukan pada metode penelitian eksperimen dan metode penelitian non-eksperimen yang relevan dengan bidang farmasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Dalam penelitian ini, sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah sebab tersebut mempengaruhi akibat. Adapun beberapa bagian variabel dan metode eksperimental yaitu yang pertama ada eksperimen murni atau true eksperimental, yaitu eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen, terutama yang berkenan dengan pengontrolan variabel atau kelompok kontrol, pemberian pelakuan atau manipulasi kegiatan, serta pengujian hasil. Yang kedua ada eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental, adalah metode penelitian yang dalam pelaksananya tidak menggunakan penugasan random atau random assignment, melainkan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada. Lalu ada eksperimen lemah atau weak eksperimental, yang merupakan metode penelitian eksperimen yang didesain dan pelakuannya seperti eksperimen, tetapi tidak ada pengontrolan variabel sama sekali. Selanjutnya ada eksperimen subjek tunggal atau single subject eksperimental, merupakan suatu desain eksperimen yang sederhana yang dapat menggambarkan dan mendeskripsikan perbedaan setiap individu disertai dengan data kuantitatif yang disajikan secara sederhana dan terperinci. Di dalam metode eksperimental ini juga terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diukur intensitas pengaruh, intensitas hubungan yang untuk diketahui signifikannya terhadap suatu gejala atau objek yang diteliti. Juga variabel ini mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen. Lalu ada variabel terikat, bisa diukur perubahannya untuk menentukan berapa intensitas pengaruh atau intensitas hubungan yang dapat ditimbulkan oleh variabel bebas. Lalu ada metode non-eksperimen, merupakan penelitian observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa adanya manipulasi atau intervensi peneliti. Ada beberapa hal yang menentukan penelitian non-eksperimental, yaitu metode penelitian survei. Metode penelitian survei banyak digunakan dalam penelitian layanan kesehatan dan juga menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang populasi tertentu mengenai sikap, perilaku, maupun praktik mereka. Dalam kefarmasian, hal ini dapat dikaitkan dengan penilaian keyakinan, pengetahuan, sikap, dan juga pengalaman tentang penggunaan obat, kepatuhan obat, atau topik terkait kesehatan lainnya, baik dari perspektif pasien maupun praktisi. Contohnya, mensurvei dan menilai layanan di suatu apotek dan mengumpulkan hasil data kuesioner atau hasil survei melalui kuesioner. Lalu ada metode penelitian observasional, yaitu dalam metode penelitian observasional, seorang peneliti mengamati subjek sebagai sampel dan mengumpulkan data untuk jangka waktu tertentu. Tetapi hal ini dilakukan tanpa berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal atau bekerja. Penelitian ini tidak memulai situasi apapun untuk peneliti memanipulasi perilaku apapun. Contohnya pelayanan di suatu apotek atau klinik tertentu dengan mengunjungi apotek. Selanjutnya ada metode penelitian data yang diarsipkan. Untuk pengumpulan data adalah menganalisis kumpulan data yang tersedia sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan hubungan antara variabel, contohnya mengumpulkan data administratif, mencakup informasi tentang peresepan atau pendanaan suatu apotek. Baiklah, sekian jawaban dari nomor 4 dari saya. Terima kasih.